Guys, pernah nggak sih terlintas dalam pikiran kalian, kok bisa ya kita dengan mudahnya nyalain kompor buat masak, bikin kopi, nyetrika, isi bensin motor atau mobil, bahkan ngecas HP. Padahal sumber energinya berasal jauh banget di dalam perut bumi. Gimana dong cara mengambilnya? Ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Kapten Edi Sulisno. Pada kesempatan kali ini, pada episode ini, saya akan membuat konten yang bersifat sharing pengalaman selama beberapa tahun bekerja di offshore. Pada video kali ini, kita akan membahas secara umum dulu tentang perjalanan panjang daripada eksplorasi gas dan minyak bumi, mulai dari proses pencarian di laut, pengeboran di tengah laut, dan refinery hingga distribusi sampai dengan tersedia di rumah-rumah kita. Pembahasan kali ini, saya akan fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi kita sebagai pelaut, sehingga saya harapkan bisa memotivasi kita sebagai pelaut dalam berkontribusi dalam proses eksplorasi sumber daya alam mineral di laut, yaitu eksplorasi gas dan minyak bumi atau oil and gas industry. Yuk kita simak sama-sama, kita ikutin ulasannya. Apakah proses eksplorasi itu langsung mengebor? Rupanya tidak, kawan-kawan. Jadi, dimulai dari proses pencarian titik-titik yang potensial terdapat kandungan gas dan minyak bumi. Proses pencarian titik-titik potensial tadi dimulai dengan studi geologi yang sangat mendalam. Ahli geologi melakukan pemetaan geologi untuk memahami struktur bawah tanah, sejarah pembentukan batuan. Salah satu metode yang utama dan malah digunakan sampai dengan saat ini dalam eksplorasi minyak dan gas bumi di laut adalah dengan metode seismic survey. Inilah gambaran kapal-kapal yang modern dilengkapi dengan peralatan yang sangat canggih dalam melakukan seismic survey di laut. Proses ini sangat berkaitan erat dengan profesi kita sebagai pelaut. Kenapa? Karena dilakukan dengan kapal, yaitu kapal survey. Kapal survey adalah kapal yang didesain sedemikian rupa, dilengkapi dengan peralatan baik peralatan berat maupun software, terinstall di kapal dan terhubung dengan satelit, yang mana tujuannya untuk mendapatkan akurasi data. Nah, di proses ini sangat erat kaitannya dengan profesi kita sebagai pelaut, dikarenakan seismic survey di laut dilakukan menggunakan kapal, yaitu kapal yang didesain dengan tujuan survei di laut. Kebetulan saya sendiri pernah beberapa kali berkesempatan menjadi kapten di kapal-kapal seismic survey. Jenis kapal ini dilengkapi dengan peralatan yang sangat canggih, baik berupa peralatan beratnya maupun instalasi softwarenya. Ada beberapa peralatan yang perlu dikenal, antara lain streamer, yaitu rangkaian sejumlah kabel optik yang dimasukkan ke dalam hose dan diisi dengan minyak tanah. Panjang hose ini bisa mencapai 4 sampai dengan 8 km. Jumlah hose yang terpasang atau jumlah streamer yang terpasang dalam satu rangkaian kapal survei itu antara 4, dan apabila survei pada ring yang luas dilengkapi dengan sampai 12 line atau 12 rangkaian daripada streamer. Di ujung hose atau di ujung streamer terpasang sensor transceiver dan receiver untuk memancarkan dan menerima sinyal dari sonar yang ditembakkan. Seperti kita lihat di ilustrasi gambar berikut, terdapat 3 alat utama, yaitu tail buoy, streamer, dan sonar atau gun. Kita masuk ke peralatan utama kedua, yaitu gun, yaitu peralatan yang didesain untuk menembakkan sinyal dan menghasilkan gaung sonar dengan interval waktu tertentu. Dalam satu putaran track, kapal seismic survey akan mendapatkan gambaran geologi yang diterima oleh streamer tadi dan diolah di laboratorium. Di atas kapal seismic survey dilengkapi dengan peralatan yang berbagai macam dan canggih yang kita namakan wet lab atau wet laboratorium dan dry laboratorium. Nah, dari sinyal yang ditangkap oleh streamer, yaitu receivernya tadi, akan dianalisa lebih lanjut pembacaannya oleh ahli-ahli terkait. Baik kawan-kawan, mari kita lanjutkan sebentar lagi. Setelah lokasi cadangan minyak dan gas bumi tadi dikonfirmasi akurasinya, tahapan selanjutnya adalah eksploitasi melalui step atau tindakan, yaitu pengeboran di lepas pantai. Teknologi
modern seperti directional drilling memungkinkan pengeboran tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal yang bertujuan untuk pencapaian lebih banyak minyak dan gas bumi dalam satu sumur. Apakah tiba-tiba seperti dalam gambar ini? Tiba-tiba ini namanya platform. Platform itu anjungan minyak lepas pantai. Apakah seperti ini? Tiba-tiba langsung dibangun platform? Tidak, kawan-kawan. Di lepas pantai, setelah mendapatkan akurasi titik koordinat, kita akan memakai MODU atau Mobile Offshore Drilling Unit. Ada beberapa tipe MODU, seperti dalam gambar, ini namanya jack-up rig. Jack-up rig itu biasanya berkaki 3, tetapi ada tipe yang berkaki 4, tapi jarang sekali. Jack-up rig ini mempunyai panjang kaki antara 40 sampai dengan 100, bahkan ada yang lebih, untuk drilling di kedalaman yang lebih dalam lagi. Modu tipe jack-up rig seringkali dipakai karena ada kelebihan modu ini. Dengan adanya kaki atau leg yang kokoh tertancap ke dalam dasar laut atau seabed, sehingga titik koordinat yang ditentukan dari awal itu sangat akurat dan stabil, tidak terpengaruh oleh ombak atau gelombang ataupun arus, karena bodinya itu bisa terangkat, sedangkan kakinya itu yang tertancap di dalam seabed. Namun juga ada kelemahannya. Jack-up rig dalam mobilitasnya tidak bisa sendiri, harus ada ASIS. ASIS-nya yaitu kapal-kapal AHTS, Anchor Handling and Tug Supply, sehingga menimbulkan biaya mahal untuk proses rig move atau memobile daripada jack-up. Namun sekarang jack-up rig sudah banyak yang dilengkapi dengan safe propeller, bahkan sudah ada yang dilengkapi dengan DP atau Dynamic Positioning System. Pada episode selanjutnya akan kita bahas lebih detail dan cukup menarik, ini adalah DP System, Dynamic Positioning System. Kebetulan saya sendiri sudah Master DP Senior. Sekitar tahun 2010 saya mendapatkan license dari Nautical Institute sebagai DP atau Dynamic Positioning Operator Senior. Kawan-kawan, modul yang kedua yaitu semi-submersible, yaitu drilling barge sebenarnya. Lazim disebut dengan semi-sub. Semi-sub ini memiliki sistem untuk securing-nya yaitu dengan point anchor. Jadi kita harus set up anchor dulu sebelum pekerjaan drilling dimulai. Ada berapa point anchor? Minimal 4, tergantung daripada lokasi dan kedalaman. Tetapi lebih banyak karena semi-sub ini memerlukan securing yang kuat, itu paling tidak 8 point anchor. Nah, dalam mobilitasnya semi-sub ini juga masih memerlukan ASIS daripada AHTS. Tetapi sudah banyak sekali yang dilengkapi dengan self propeller maupun DP system. Semi-sub ini sering sekali dipakai pada drilling kedalaman-kedalaman tinggi. Contoh, di daerah Alaska, di daerah Teluk Meksiko, ataupun di Asia Tenggara ini. Ada beberapa yang memakai drilling dengan modu semi-sub. Semi-sub ini bisa mencapai kedalaman sampai dengan ribuan meter. Semi-sub ini merupakan modu yang banyak digunakan dalam drilling karena mempunyai banyak sekali kelebihan. Dengan securing system minimal 4 point anchor atau 8 point anchor, bahkan ada yang sampai 12 point anchor. Sehingga tingkat akurasi dan juga tingkat goncangan barge ini relatif lebih rendah. Karena semakin kuat securing system akan semakin sangat baik. Kawan-kawan, masih ada beberapa lagi modu yang lazim digunakan dalam drilling offshore. Episode selanjutnya kita akan bahas salah satu yang paling mutakhir, yaitu drilling ships, jadi berupa kapal yang dilengkapi dengan drilling equipment dan pastinya sudah dilengkapi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada, salah satunya DP system. Namun pada episode kali ini saya cukupkan sekian dulu karena ring waktunya yang tidak bisa panjang. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk adik-adik ataupun junior-junior semua sekalian yang akan berkarir ataupun sudah berkarir di dunia offshore, yang mana field ini masih cukup luas dan menjanjikan. Semoga ini bisa diambil hikmah. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, memberikan like, dan silakan untuk berkomen apabila ada yang perlu kita diskusikan. Kita saling berbagi, kita saling sharing pengalaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.